di dalam hatiku. Ku dengar suaramu, Kau yang menjagaku dan tuntunku ke air yang tenang. Setia bersamaku, Kaulah sahabatku, Yesus. Kaulah yang mengenalku, janjimu kepadaku takkan tinggalkanku, Yesus. Rindu selalu dekat denganmu. Bersamaku, Kaulah sahabatku, Yesus. Kaulah yang mengenalku, janjimu kepadaku takkan tinggalkanku, Yesus. Rindu selalu dekat denganmu. Bersamaku, Kaulah sahabatku, Yesus. Kaulah yang mengenalku, janjimu kepadaku takkan tinggalkanku, Yesus. Rindu selalu dekat denganmu. Bersamaku, Kaulah sahabatku, Yesus. Kaulah yang mengenalku, janjimu kepadaku takkan tinggalkanku, Yesus. Rindu selalu dekat denganmu. Rindu selalu dekat denganmu. Rindu selalu dekat denganmu. Ketemu lagi di Roti Manis bersama saya Felix Agus, dan hari ini dengan tema menemukan Tuhan dalam kehilangan. Setujukah sama saya bahwa kehilangan bukan hal yang mudah ya? Yang biasanya ada bersama-sama dengan kita, tahu-tahu nggak ada. Jangankan kehilangan, kita semua aja ketinggalan aja. Kita setengah mati paniknya. Handphone saya kemana? Ketinggalan, cari di mana? Dompet saya ketinggalan di mana? Cari kemana? Mesti pulang ke rumah lagi. Rush banget semua, sampai ketemu dompetnya, sampai ketemu handphonenya lagi, jadi kayak setengah nyawanya kita. Bukan handphone jadi setengah nyawanya kita, kalau kita ketinggalan kayak ketinggalan setengah nyawa kita. Ngomongin kehilangan, apalagi
Ngomongin handphone kehilangan, ya ampun mesti backup ini lagi, itu lagi, datanya hilang dan lain-lain. Wah, kehilangan bukan hal yang gampang. Bener. Karena yang biasanya ada, tiba-tiba nggak ada. Apalagi berbicara tentang kehilangan pasangan, kehilangan pacar yang tahu-tahu bersama-sama, tahu-tahu diduain, yalah kabur langsung kemana-mana. Sakitnya tuh di sini, di sana dan di mana-mana. Kita ngerasain sakitnya yang nggak pernah habis gitu, sampai ngelihat dia malah pergi sama yang lain, tambah sakit lagi. Apalagi kita kehilangan suami atau istri, orang tua yang akhirnya struggle untuk bisa gimana cara move on di balik itu. Bahwa ternyata kehilangan memang benar-benar bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah. Apalagi di sini Mazmur 34 ayat 19 bilang gini, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Di sini tertulis teman-teman semua bahwa ketika Daud pura-pura gila di hadapan Abimelek untuk menyelamatkan jiwanya gitu ya. Di situasi ini Daud mengalami banyak ancaman, ketidakpastian dalam hidupnya, sehingga ini berisi tentang ucapan syukur dan keyakinan Daud akan perlindungan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kesulitannya yang besar. Di tengah-tengah mungkin kehilangannya yang semakin hari kayak semakin terhilang atau kemana masa depannya. Yang katanya jadi raja, yang katanya akan memerintah dengan hebatnya, kehilangan segalanya. Tapi apa yang Daud katakan bahwa ini jadi penghiburan bagi kita semua hari ini, bahwa Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati. Berbicara tentang dekat, berbicara tentang ada bersama-sama orang-orang yang patah hati. Sehingga dalam kehilangan kita bisa menemukan Tuhan karena Tuhan dekat sama orang-orang yang kehilangan. Karena dalam kehilangan berbicara tentang orang yang biasa bersama-sama dengan kita tiba-tiba nggak ada. Dalam tiba-tiba kesendirian kita merasa bahwa aku nggak bisa apa-apa kalau nggak ada papaku. Aku nggak bisa apa-apa kalau nggak ada mamaku. Aku nggak ada bisa apa-apa kalau nggak ada pacarku. Aku nggak bisa apa-apa kalau nggak ada istri dan suamiku. Aku nggak bisa apa-apa. Tak tahu di momen itu ketika kita dalam kesendirian, kita nggak punya siapa-siapa yang bisa kita pegang. Tuhan ada di sana menunjukkan bahwa aku yang seharusnya kamu pegang. Karena akulah alasan kamu kuat. Akulah yang ada bersama-sama dengan kamu yang sedang patah hati. Yang sedang kehilangan. Karena Tuhan itu sendiri ada di dalam kehidupan kita. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Berbicara tentang remuk, berbicara tentang hancur. Benarkan dalam kehilangan kita hancur hati. Kita kehilangan bahwa saya punya pengalaman, papa saya udah gak ada di saya umur kurang lebih 19 tahun. Kehilangan banget papa yang saya idolakan, papa yang saya pegang persis hidupnya, bahkan papa yang perhatiin hidup saya secara detail, tahu saya mau dibuat seperti apa, dikenalin seperti apa, nanti kerja kayak apa. Udah punya acuan di sana, kenyataannya dipanggil pulang sama Tuhan, seakan-akan dunia hancur, masa depan hancur. Tapi ternyata di situ momen Tuhan menunjukkan dirinya bahwa yang seharusnya kamu pegang adalah aku, kata Tuhan, bukan siapapun yang ada di dunia ini. Dalam artian ketika kehilangan segala sesuatu yang ada di dunia ini, nggak apa-apa selama kita nggak kehilangan Tuhan yang jadi sumber segalanya. Mazmur 34 ayat 19 ini adalah penghiburan bagi mereka yang mengalami patah hati, remuk jiwa, yang seringkali terjadi akibat kehilangan. Baik orang yang dikasihi, kehilangan harapan, kehilangan secara emosional dan mental. Dan ayat ini menegaskan bahwa Tuhan hadir dekat dengan mereka. Tuhan hadir dekat dengan kita. Kehilangan seringkali membuat kita merasa sendirian. Tapi ayat ini menegaskan Tuhan ada di samping kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bahkan dia sendiri menyatakan dirinya Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Saya percaya dalam kehilangan kita semua hari ini, ada struggle-nya di sana, ya saya tahu. Ada kesakitan di sana, ya saya tahu. Ada luka di sana, kehancuran hati di sana, ya saya tahu. Tapi saya percaya itu jadi sarana kita semua menemukan Tuhan dan tahu bahwa Tuhanlah yang jadi kekuatannya. Sehingga dalam kehilangan kita bisa menemukan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.